Ini kita akan membahas sistem trading. Nah, untuk kita membahas masalah sistem trading, kita akan mengawali dari pemahaman terkait dengan time frame dulu. Kita akan memahami terkait dengan time frame. Apa itu time frame ya? Time frame itu adalah satu pergerakan harga dalam satu kurun waktu tertentu. Satu pergerakan harga yang tergambar di sana di dalam satu periode tertentu. Di dalam trading ada beberapa time frame nanti yang bisa kita ambil. Ada time frame 1 jam, ada time frame 1 menit, ada time frame 1 hari. Kalau saya contohkan misalkan 1 menit, artinya setiap 1 menit dia berganti candle seperti ini. Setiap 1 menit dia berganti candle. Di dalam candle ini ada transaksi di sana nanti ya. Tergantung candlenya ini seperti apa, warnanya hijau atau merah. Kalau hijau berarti banyak transaksi beli, kalau merah berarti banyak transaksi jual. Nah, ketika kita kumpulkan dalam satu grafik, kemudian kita memilih 1 menit, artinya transaksi kita 1 menit itu, atau transaksi di pasar uang itu sepanjang itu ya, seperti itu banyaknya. Kalau saya gambarkan, kita ini dagang, misalkan dagang bakso ya. Buat catatan, dalam 1 menit berapa orang yang beli atau berapa orang yang makan. 1 menit mulai 0 sampai 60 detik dihitung. Tek 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 tek, yang ada yang beli, ada yang keluar, ada yang beli dan sebagainya. Terkumpullah dalam 1 menit itu misalnya ada 50 orang. Artinya dalam 1 menit itu ada yang beli sebanyak 50 orang. Atau kita jual, misalnya kita jual beli barang ya, jual beli barang apapun itu ya, kita contohkan jual beli barang. Ketika 1 menit kita hitung ya, kita buat perhitungan atau kita hitung setiap 1 menit berapa yang datang, berapa yang membeli. Karena ini pasar, maka ada yang jual, ada yang beli 1 menit. Nanti kalau kita buat perhitungan lagi 1 menit 1 menit, kita kumpulkan di dalam 5 menit misalkan. Sehingga di dalam 5 menit ini adalah kumpulan 1 menit 1 menit hingga 5 menit. Pokoknya intinya kalau kita langsung mengambil 5 menit, artinya pergerakan dalam 5 menit itu yang ada dalam statistik itu. Sama hanya dengan di trading ya. Ada 1 menit, ada 5 menit, ada 10 menit, ada 15 menit misalnya ya. Ada 1 minggu weekly, ada 1 hari daily, 1 jam hourly, dan 1 tahun misalkan, atau 1 bulan ya, monthly. Masing-masing tentu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, nanti penggunaan time frame ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan strategi trading kita, sesuaikan dengan style kita. Untuk bisa memahami time frame, tentu kita harus tahu dulu ya, saya ini mau jadi trader seperti apa, atau mau tradingnya seperti apa. Yang selanjutnya ya, selain penggunaan time frame, maka harus sudah punya namanya rencana trading atau sistem yang kita gunakan, aturan main yang kita gunakan. Biasanya ini berkaitan dengan cara entry ya, biasanya berkaitan dengan cara entry dan exit. Bagaimana cara kita entry, cara kita exit, nanti kita bahas di sistem trading. Jadi sebelum benar-benar kita menekuni, fahami kita ini mau jadi trading seperti apa, jadi trader seperti apa. Apakah scalping atau day trading atau bahkan swing tadi. Dari situ nanti baru kita mulai lebih dekat, mulai lebih detail membahas, lebih detail kita mempelajari. Nah, yang nanti saya bahas adalah berkaitan dengan day trading. Rata-rata kita membahas day trading. Ya, day trading. Trading dalam hitungan jam hingga 1 hari dan dibatasi maksimum jam 00 malam waktu Indonesia Barat. Usahakan sebelum jam 12 kita exit atau close semuanya. Ya, kalaupun misalnya terpaksa tidak bisa exit, ya kita pastikan sebelum kita tutup semuanya harus clear. Kita pelajari nanti cara entry dan exitnya. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan analisa. Analisa itu adalah
bagaimana cara kita menentukan kemungkinan-kemungkinan terbesarnya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat histori, sejarahnya. Ketika saya jualan bakso misalnya, saya terbiasa jualan bakso setelah bertahun-tahun saya berpengalaman. Ketika saya dagang bakso, hari-hari biasa, hari-hari normal misalkan, saya biasa menjual dengan kapasitas saya adalah 10 kilo hari Senin sampai hari Jumat. Sehingga dalam perjalanan 5 hari itu, atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu selalu rutin ya. Kita buat baksonya sekitar 10 kilo itu misalnya. Kenapa kita bisa yakin? Karena pasar kita, kemampuan kita rata-rata sehari 10 kilo. Kalau saya tambah 20 kilo, maka sisanya tidak habis. Karena sudah ada kemampuan di situ, sudah ada pasarnya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu itu biasanya kalau saya jual, saya buat 10 kilo, itu pagi sudah habis. Artinya saya harus nambah lagi, karena jamnya masih panjang. Sehingga ditambah 20 kilo. 20 kilo ditambahkan, ternyata setengah hari juga habis. Kemudian minggu depan lagi atau Sabtu berikutnya ditambah lagi. Dari awal tadi 10 naik menjadi 20, masih cepat habis. Jadi kan tambah lagi besok 30. Ternyata ketika ditambah 30 tidak habis. Habisnya cuma 25. Maka 25 inilah yang menjadi acuan kita. Sehingga hari Sabtu, setiap hari Sabtu kita membuat bakso sebanyak 25 kilo. Hari Minggu ternyata tambah lagi ya. Hari Minggu kita buat 25 kilo. Setengah hari habis. Ya, belum sampai sore habis. Sehingga minggu depannya lagi tambah lagi 30 kilo. 30 kilo belum sampai sore habis lagi. Kita tambah lagi 40 kilo. Tinggal sisa 5 kilo. Maka kita buat standar 35. Sehingga menjadi histori kita, menjadi catatan kita yang tidak tertulis. Kita seakan punya statistiknya. Hari Senin sampai Jumat kita buat 10 kilo. Kemampuan kita adalah 10 kilo. Hari Sabtu kita buat 25 kilo. Hari Minggu kita buat 35 kilo. Kenapa tidak sama dengan yang lain? Karena histori, karena sejarahlah yang memberikan gambaran. Sejarahlah yang memberikan petunjuk. Ketika hari Sabtu kemampuannya 25. Saya tambahkan lagi, tidak terjual. Saya gunakan yang standar, cepat habis. Maka inilah kemampuannya. Hari Minggu dilebihkan. Kenapa hari Sabtu sekian, hari Minggu sekian, hari-hari biasa normal sekian? Dari mana kita bisa tahu? Apakah ada yang beritahu? Tidak ada. Lantas apa yang beritahu? Catatan kita, histori kita. Jadi catatan yang sudah kita alami. Sehingga jangan diabaikan namanya histori, sejarahnya. Termasuk ketika kita membaca candlestick nanti, membaca harga pasar. Dasarnya tetap histori, tidak ada yang menciptakan harga sendiri. Ya, dasarnya tetap histori dan harga saat ini. Indikator apapun yang dipakai, dasarnya adalah harga. Harga histori, harga saat ini. Dari situ kita bisa membaca, oh ternyata market itu memang meninggalkan jejak, meninggalkan histori, dan itu nanti berpengaruh terhadap candle berikutnya atau pergerakan harga berikutnya. Nah, nanti analisanya kita membaca menggunakan candlestick atau berbasisnya candle.